Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cecilia Antoni. Dan nama saya Fania Fimadevi Salim. Di video ini kami akan membahas materi pertumbuhan ekonomi dan transformasi struktural. A. Pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, konsep dan cara penghitungan. Pengertian pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun, yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga akan bertambah setiap tahun. Dalam pemahaman ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDB yang berarti peningkatan pendapatan nasional atau PN. Hubungan PDB dan PN dapat dijelaskan melalui beberapa persamaan sederhana berikut. PNB sama dengan PDB ditambah F, PNN sama dengan PNB dikurang D, PN sama dengan PNN dikurang TD, di mana F merupakan pendapatan neto atas faktor luar negeri, D merupakan penyusutan, TD merupakan pajak tak langsung neto. Jika tiga persamaan di atas digabung, akan menjadi PDB sama dengan PN ditambah TD ditambah D dikurang F, atau PN sama dengan PDB ditambah F dikurang D dikurang TD. Konsep dan cara perhitungan. Cara pertama adalah dengan pendekatan produksi. Rumusnya PDB sama dengan sigma NO. Dengan kata lain, PDB adalah jumlah nilai output dari semua sektor ekonomi atau lapangan usaha. Cara kedua adalah dengan pendekatan pendapatan. Rumusnya PDB sama dengan NTB1 ditambah NTB2 ditambah NTB3 dan seterusnya. Dengan kata lain, PDB adalah jumlah dari nilai tambah bruto atau NTB dari semua sektor ekonomi, seperti tenaga kerja berupa gaji atau upah, pemilik modal berupa bunga atau hasil investasi, pemilik tanah berupa hasil jual atau sewa tanah, dan pengusaha berupa keuntungan bisnis atau perusahaan. Cara ketiga adalah dengan pendekatan pengeluaran. Rumusnya PDB sama dengan konsumsi rumah tangga ditambah investasi ditambah pengeluaran konsumsi pemerintah ditambah ekspor dan dikurang impor. Yang ketiga, prospek pertumbuhan ekonomi ke depan. Ada beberapa faktor-faktor penentu prospek perekonomian Indonesia ke depan, yaitu faktor-faktor dalam negeri dan faktor-faktor global. Faktor-faktor dapat dilihat dalam bagan yang telah ditampilkan. Hubungan faktor dalam negeri dan faktor global bersifat komplementer, bukan substitusi. Tidak semua faktor-faktor tersebut berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Sumber-sumber pertumbuhan. Pertumbuhan permintaan agregat. Peningkatan permintaan agregat dalam ekonomi bisa terjadi karena pendapatan nasional yang terdiri atas permintaan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah meningkat. Pertumbuhan penawaran agregat. Pertumbuhan output bisa disebabkan oleh peningkatan volume dari faktor-faktor produksi yang digunakan seperti tenaga kerja, modal, dan tanah. Sisi permintaan agregat di dalam suatu ekonomi bisa digambarkan dalam suatu model ekonomi makro sederhana sebagai berikut. Yang pertama, persamaan keseimbangan antara penawaran agregat dan permintaan agregat. Yang kedua, persamaan besarnya konsumsi rumah tangga. Yang ketiga, persamaan menunjukkan nilai investasi sangat ditentukan oleh tingkat suku bunga. Yang keempat, persamaan pengeluaran pemerintah yang sifatnya otonom. Yang kelima, persamaan pertumbuhan ekspor. Yang keenam, persamaan menggambarkan impor ditentukan oleh tingkat pendapatan di dalam negeri. Transformasi struktural. Variasi dalam perubahan struktur ekonomi di berbagai negara ada 6. Yang pertama, kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri. Yang kedua, besarnya pangsa dalam negeri. Yang ketiga, pola distribusi pendapatan. Yang keempat, karakteristik dari industrialisasi. Yang kelima, keberadaan sumber daya alam. Dan yang keenam, kebijakan perdagangan luar negeri. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.